Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai belajar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kegiatan belajar, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Mutiara Kamelia Azhara. Biasa dipanggil Ibu Tiara. Kita hari ini akan belajar tentang perdagangan internasional. Tetapi sebelum ke inti dari materi ini, kita akan belajar tentang ekspor dan impor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan eksportir adalah negara pelaku ekspor. Contoh kegiatan ekspor adalah saat Indonesia menjual kelapa sawit ke luar negeri, sedangkan yang dijual tidak hanya kelapa sawit, tetapi kopi, cengkeh, rempah-rempah, dan lain-lain. Kegiatan ekspor merupakan salah satu bentuk perdagangan internasional yang sering terjadi. Akibatnya juga sangat baik, karena memberikan negara pengekspor keuntungan berupa devisa negara. Devisa negara itu apa sih? Devisa negara adalah nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing. Yang lebih menariknya lagi, kegiatan ekspor tidak terbatas pada negara lain, tetapi perusahaan besar dan kecil juga bisa melakukan kegiatan ekspor ini. Yang selanjutnya adalah kegiatan impor. Impor adalah masuknya barang dari negara lain, sedangkan importir adalah negara pelaku impor. Contoh kegiatan impor adalah ketika Indonesia mengimpor barang-barang elektronik dari negara lain seperti Cina atau Korea. Impor berarti membeli. Dengan membeli berarti kita tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, melainkan kita mendapatkan keuntungan berupa barang yang dapat digunakan dan bisa dijual di dalam negeri. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian perdagangan internasional. Ada yang udah tahu sebelumnya tentang perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah suatu proses pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kegiatan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri sebenarnya sama, yaitu melakukan pertukaran barang dan jasa, tetapi ada beberapa perbedaan antara perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri. Setelah ini kita akan membahas perbedaannya ya. Perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional, yang pertama adalah perbedaan dalam negeri. Kegiatannya dilakukan dalam wilayah suatu negara, sedangkan perdagangan internasional kegiatannya dilakukan dalam wilayah antar negara. Yang kedua, pembeli dan penjual berinteraksi secara langsung, sedangkan perdagangan internasional pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan sama, sedangkan perdagangan internasional mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, perdagangan dalam negeri tidak dikenai biaya masuk, sedangkan perdagangan internasional dikenai biaya masuk atau pajak. Yang kelima, perdagangan dalam negeri biaya angkutnya lebih murah, sedangkan perdagangan internasional biaya angkutnya lebih mahal. Yang terakhir, perdagangan dalam negeri kualitas barang bervariasi, sedangkan perdagangan internasional kualitas barang mengikuti standar internasional. Kemudian kita akan membahas tentang apa saja faktor pendorong perdagangan internasional.
faktor pendorong perdamaian internasional yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara itu berbeda. Dengan adanya perbedaan sumber daya alam ini, itulah yang mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Contohnya, Arab Saudi tidak menghasilkan sayur mayur, sehingga Arab Saudi mengimpor sayur mayur dari negara di kawasan Asia. Yang kedua, itu tentang perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Oh iya, saya tadi ada yang lupa menjelaskan ke kalian. Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Artinya Indonesia mampu menghasilkan barang yang didukung dengan ketersediaan sumber daya alam. Kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain disebut keuntungan absolut. Nah, yang perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia ini harus mendapat dukungan dari sumber daya alam yang pertama tadi. Jadi, suatu negara mempunyai sumber daya manusia, yaitu dapat dilihat dari segi kualitasnya, yang akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik akan mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak bisa atau kurang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya lebih murah dibandingkan dari negara lain disebut comparative advantage. Selanjutnya, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Contohnya batik Indonesia dan seni ukir. Keduanya memiliki daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Dan perbedaan lainnya ada perbedaan harga barang, kemudian ada perbedaan upah dan biaya produksi. Dan yang terakhir ada perbedaan selera.
Bisa dicatat ya anak-anak? Ya, Bu. Kemudian kita akan belajar tentang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Maksudnya apa sih spesialisasi produk itu? Spesialisasi produk yaitu negara tersebut dapat membuat barang produksi yang khusus dan memiliki ciri khas yang tidak bisa dihasilkan oleh negara lain. Jadi negara tersebut memproduksi barang yang tidak bisa diproduksi oleh negara lain. Maksudnya memiliki ciri khusus. Jadi negara tersebut memiliki barang produksi yang sangat menarik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keempat, kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan akan bertambah maju. Yang kelima, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor impor. Yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena setiap negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan. Yang ketujuh, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, menyerap banyak tenaga kerja. Dengan begitu dapat mengurangi jumlah pengangguran. Selain manfaat, perdagangan internasional juga ada hambatannya. Yang pertama yaitu harga barang luar negeri lebih murah dibandingkan hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, biaya masuk yang tinggi. Kemudian yang ketiga, adanya proteksi. Proteksi itu kayak gimana sih? Apa sih? Dan gimana contohnya? Proteksi itu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Contohnya, pemerintah Indonesia mengenakan tarif tinggi untuk impor kain dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan Indonesia harganya jauh lebih murah. Kemudian yang keempat, adanya kuota. Kuota itu bukan kuota internet ya. Kuota itu kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Contohnya, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika sendiri juga memproduksi tekstil. Dan yang kelima, politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa suatu negara. Dan yang keenam, adanya peraturan. Selain adanya peraturan, juga adanya pertentangan politik, dan yang terakhir, peperangan. Dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau kurang paham? Silakan. Ya, Mbak mau tanya apa? Devisa negara itu apa? Saya ulangi lagi ya tentang devisa negara. Penjelasan dari devisa negara sendiri itu nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing. Apa ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu. Tadi yang dijelaskan bilangnya di bawah perbedaan antara perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri. Oke, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaan yang pertama yaitu kegiatannya dilakukan dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, perdagangan internasional kegiatannya dilakukan dalam wilayah antar negara. Kemudian ada perbedaan yang lain. Perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual berinteraksi secara langsung. Sedangkan dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, perdagangan dalam negeri menggunakan mata uang yang sama.
Sedangkan perdagangan internasional mata uangnya berbeda sehingga menggunakan devisa negara. Perdagangan dalam negeri tidak dikenai biaya masuk, sedangkan perdagangan internasional dikenai biaya masuk atau pajak. Kemudian yang kelima, perdagangan dalam negeri biaya angkutnya lebih murah, sedangkan perdagangan internasional biaya angkutnya lebih mahal. Dan yang terakhir, perdagangan dalam negeri kualitas barangnya bervariasi, sedangkan perdagangan internasional kualitas barangnya harus mengikuti standar internasional. Apakah bisa dipahami yang saya jelaskan tentang perbedaan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Mungkin sampai di sini penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.